bisa waktu sebentar, Pak? Selamat sore, Pak. Bisa. Saya ada waktu untuk hari ini, Pak. Baik, Pak. Maaf ya, Pak, sudah mengganggu. Waktu Bapak sudah memberi waktu kepada saya untuk berbagi pikiran. Gini, Pak, saya agak bingung tentang praktik P5 yang akan saya laksanakan di lingkungan sekolah saya, Pak. Saya ingin mendapatkan solusi tentang penerapan P5 di sekolah saya, di sekolah kita yang masih saya belum menemukan ide yang sesuai dengan yang akan kita terapkan di sekolah ini, Pak. Gimana, Pak? Halo, Pak? Iya, silakan, Pak. Permasalahan tentang P5 ya, Pak? Iya, Pak. Tentang hidup berkelanjutan. Ini tentang sampah, Pak. Tentang Gimana, sampah. Pak, ya kira-kira supaya P5 ini bisa hasilnya nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan anak-anak pun memahami dan bisa menggunakan sampah di lingkungan sekitarnya, Pak. Iya, terima kasih Pak Solo. Jadi memang kalau berbicara sampah, jadi memang sampah ini kan tidak hal yang ini lagi ya, di mana-mana, bukan tidak hanya di sekolah, tetapi di lingkungan masyarakat pun ini menjadi suatu isu-isu yang memang sudah lumrah. Nah, namun sekarang program dari pemerintah nih ada namanya P5. Jadi momen ini bisa kita manfaatkan. Nah, misalnya ada beberapa tema yang bisa kita ambil. Nah, seperti yang sudah disampaikan Pak Solo tadi, contoh berkehidupan kelanjutan. Nah, di sini kita bisa mengurangi sampah dengan berbagai cara. Tentu yang pertama melakukan yang namanya kesepakatan antara stakeholder di sekolah. Tentunya itu siswa dan juga Bapak Ibu guru dan juga warga di sekolah. Nah, salah satunya mengadakan sebuah event di mana ini kemungkinan besar akan mengurangi sampah tersebut. Nah, tadi ada berkehidupan berkelanjutan. Kita bisa membuat satu cara yaitu fashion show tentang recycle. Artinya apa? Menggunakan sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Artinya sampahnya plastiknya nggak boleh dibeli. Nah, rata-rata kan ketika ada event nih sampahnya dibeli. Nah, ini tidak. Kita mengambil sampahnya di sekitar sekolah. Artinya apa? Ketika jam istirahat, ketika ada pra-KBM, nah disitulah peran siswa dan juga fasil atau wali kelasnya untuk melakukan yang namanya kutip sampah. Dengan catatan sampah ini berguna akan event yang ada di pagi. Saya rasa itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kita harus memunculkan yang namanya slogan-slogan. Ada misalnya Lisa, lihat sampah ambil. Ada misalnya Asbang, ambil sampah buang. Ini dua konsep yang sangat baik, terutama dalam hal penerapan P5. Saya rasa demikian, Pak Solo. Oke, Pak. Yang mau membingungkan saya kan, Pak, begini. Benar, ya. Gimana supaya sampah di sekolah ini kira-kira P5 yang cocok yang akan saya terapkan. Misalnya plastik yang organik, sampah-sampah organik sama sampah-sampah yang bisa sampah non organik ya, Pak ya. Iya. Jadi gimana supaya siswa nanti bisa memahami dan membedakan sampah yang anorganik sama yang anorganik, tapi yang anorganik ini bisa bernilai kembali agar sampah yang mereka buang bisa bermanfaat kembali seperti prinsip 3R. Cuman saya masih bingung, Pak. Ini kalau misalnya contohnya salah satu plastik lah, Pak. Iya, contohnya adalah plastik aqua bekas. Kira-kira apalah, Pak ya cocoknya agar bisa saya memanfaatkan plastik aqua ini, karena kebetulan banyak di lingkungan sekolah kami, Pak. Begitu, Pak. Ya. Baik, jadi memang kembali seperti yang saya katakan dari awal nih Pak Solo nih, kita harus mau melakukan yang namanya perubahan, transformasi dulu. Nah, ketika sudah sama berubah, tentu sama-sama bergerak untuk melakukan yang namanya satu ide
terbesar yang akan kita lakukan untuk memerangi sampah tersebut. Nah, tentu yang pertama caranya adalah melakukan yang namanya kesepakatan sekolah atau keyakinan kelas dulu, bahwa di sekolah itu wajib peserta didiknya membawa air minum. Karena ada nih Pak yang bentuk Tupperware nih, nah itu wajib. Nah artinya apa? Kalaulah misalnya dari 6 kelas ini semua siswa itu membawa, kan otomatis sudah berkurang nih Pak. Nah, yang berikutnya adalah caranya tentu melakukan yang namanya edukasi kepada orang tua dan juga kepada komite selaku stakeholder sekolah tersebut. Nah, selanjutnya di dalam penerapan P5, kegunaan sampah ini bisa didesain misalnya dalam bentuk tempat yang bermanfaat. Bolehlah misalnya kita membuat tas yang memang asal usulnya itu harus dari sampah. Dalam hal memilah antara organik dan organik, nah ini kita perlu melibatkan Bapak Ibu guru yang lainnya, rekan sejawat yang lainnya. Artinya apa? Mengedukasi bahwa ternyata sampah itu ada loh bagian-bagiannya. Ada yang anorganik dan ada organik. Ini sampah bisa jadi pupuk, ini bisa menjadi suatu barang yang bermanfaat. Maka dengan ini kita harus membuka ruang seluas-luasnya bahwa di satu sisi sampah itu menjadi musuh terbesar, namun di satu sisi sampah itu bisa menjadi keuntungan terbesar bagi sekolah tersebut. Dengan catatan semua harus bergerak bersama untuk melakukan hal yang terbaik. Demikian saya rasa Pak Solo. Wow, pemikiran saya terbuka nih Pak tentang Benar, Pak. sampah. Saya pemikiran saya jadi terbuka. Saya menjadi memanfaatkan sampah-sampah tersebut bisa bermanfaat di lingkungan Benar, Pak. untuk siswa-siswa kita di sekolah ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya, dan minggu depan kita akan kembali lagi mengadakan bicara ini lagi Pak jika ada solusi. Siap kan Pak? Siap Pak Solo. Baik, Baik, terima kasih kasih Pak Pak. Solo. Demikian Bu.